Shalom sahabat wanita, tetap semangat, percaya Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup setiap kami wanita-wanita-Mu. Kau rancangkan yang baik di dalam hidup kami. Kau jadikan hidup kami berarti. Lewat rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan, biar kami menjadi seperti mau-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga kami, bagi suami dan anak-anak kami. Karena itu beri kami firman-Mu, biar firman-Mu mengajar kami malam hari ini, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, biar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Amsal pasal 18 ayat 22, firman Tuhan berkata, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Wow, keren. Luar biasa banget ya. Jadi wanita, jadi istri, sampai Tuhan menyamakan kita para istri dengan pemberian yang baik dari Tuhan, pemberian yang berharga dari Tuhan untuk laki-laki, yaitu istri. Pemberian yang mulia, pemberian yang tinggi nilainya. Kenapa? Istri akan bikin laki-laki lebih maju, istri akan bikin laki-laki lebih survive, istri akan menjadi akan membuat laki-laki jadi lebih hoki ya, karena perempuan itu datangkan hoki. Nanti kita akan belajar. Istri bikin laki-laki bangkit dalam semangatnya meraih semua apa yang Tuhan janjikan. Sampai laki-laki berkata, suami kita berkata, untung ketemu kamu mah ya. Kalau tidak ketemu kamu, tidak tahu hidupku seperti apa. Amsal pasal 31, apa kata firman Tuhan tentang
istri yang berhubungan dengan pemberian yang baik dari Tuhan ini. Dalam Amsal pasal 31 dipakai istilah istri yang cakap, ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perempuan itu harus seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan terhadap setiap kita. Karena Tuhan sudah memberikan penghargaan yang luar biasa. Sampai Tuhan katakan dapat istri berarti dapat sesuatu yang baik. Bukan karena kita ngomong seperti itu, tetapi Tuhan yang ngomong, begitu ya. Dan nantinya suami akan mengaminkan bahwa mendapat istri berarti mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-10, sebelum kita belajar dari ayat yang ke-12 dan selanjutnya, Amsal pasal 31 dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di sini Raja Salomo mengibaratkan, ya, menggambarkan istri itu sesuatu yang berharga. Bahkan dikatakan lebih berharga daripada permata, lebih berharga dari apa saja yang dia miliki. Bahkan istri adalah anugerah Tuhan yang terindah buat suami. Nah, Amsal pasal 31 tadi saya sudah katakan bahwa Salomo menyebutnya dengan istri yang cakap, ya. Istri yang berharga itu disebut istri yang cakap. Nah, Salomo menulis Amsal ini. Di dalam Amsal ini kalau kita lihat pasal 31 bagian atasnya, Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Lemuel adalah nama lain dari Salomo. Dia menerima nasihat dari ibunya, Batsheba, istri dari Daud. Nah, apa yang diajarkan oleh ibunya dituangkan dalam satu puisi, dan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Di ayat yang ke-11 dikatakan istri yang cakap, pemberian yang berharga dari Tuhan itu yang seperti apa, ya. Yang pertama di ayat yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Mendapat istri berarti mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Kenapa? Mendapat istri berarti dia tidak akan kekurangan keuntungan. Dengan kata lain, istri itu bawa hoki buat suami. Amin. Bukan bawa sial, bukan bawa apes, bukan bawa malapetaka. Nah, kalau kita menjadi istri seperti yang Tuhan mau, istri pemberian yang baik dari Tuhan, berarti suami kita akan merasakan dampaknya. Dengan menikah bersama kita, dengan mendapatkan kita, dia akan alami hal-hal yang baik di dalam hidupnya, hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan sebaliknya, begitu ya. Begitu menikah seharusnya, karena firman Tuhan berkata mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Dengan pernikahan seharusnya suami lebih maju di dalam bisnisnya, lebih maju di dalam karirnya, lebih maju di dalam segala hal, termasuk di dalam kerohanian. Ada banyak orang begitu ya. Saya dulu ada di dalam satu pelayanan, pemimpin kami tidak pingin anak buahnya menikah, karena kenyataannya setelah menikah biasanya mundur dari pelayanan, begitu ya. Alasannya banyak, alasan istri lah, alasan anak lah, begitu ya. Saya sudah pernah cerita, saya tidak akan ulang, tetapi buat saya itu satu tantangan. Ketika pemimpin kami berkata, bahkan waktu itu ada 7 pasang orang yang sedang berpacaran, dipanggilkan seorang hamba Tuhan dari Ungaran, begitu ya. Dia gagal di dalam pernikahan, dia share tentang pernikahan. Dia ceritakan bahwa pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan, begitu ya. Dengan kata lain, lebih baik nggak usah menikah, begitu ya. Tetapi buat saya ini satu tantangan. Saya mengambil satu keputusan, sesudah nanti menikah, pelayanan tidak boleh kendor. Bahkan harus lebih maju lagi, karena firman Tuhan berkata berdua lebih baik dari seorang diri. Kalau satu jatuh, seorang bisa membangunkannya. Jadi ketika satu lemah, satu bisa menguatkannya.
Dan puji Tuhan itu terjadi sampai hari ini. Setelah menikah, kami tidak tambah kendor, kami tidak tambah malas melayani, tetapi sebaliknya, sampai kapanpun kami akan tetap melayani Tuhan. Bahkan saya belajar menjadi istri seperti yang firman Tuhan katakan, pemberian yang baik dari Tuhan. Saya punya tekad membuat suami saya lebih maju lagi di dalam pelayanan. Karena itu saya tidak pernah gondeli begitu ya, mau pelayanan desa monggo begitu ya, walaupun saya tahu resikonya. Pelayanan desa sama dengan tidak ada duit, saudara. Padahal kita hidup perlu duit ya, tapi saya belajar menjadi pemberian yang baik dari Tuhan. Saya dukung suami saya sampai hari ini, dia tetap melayani Tuhan dan kami hidup di dalam anugerah Tuhan yang besar. Nah, banyak orang di dalam pernikahannya bukan semakin maju, tetapi sebaliknya begitu ya. Jangankan dapat istri, baru dapat pacar saja sudah tinggalkan Tuhan dan tidak melayani Tuhan ya, melayani pacar ya. Pacar lebih berharga daripada Tuhan. Oh, nanti tidak apa-apa sekarang ya, nanti kalau sudah menikah aku akan melayani Tuhan. Itu tidak ada ya. Kalau kita tidak pernah memprioritaskan Tuhan, sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Nah, sebaliknya seharusnya istri mendukung suami di dalam pelayanan. Suami harus lebih giat melayani Tuhan karena ada kita yang mendoakannya, ada kita para istri yang mendukungnya, ada kita para istri yang membuat pelayanan suami semakin berkembang. Nah, mendapat istri berarti mendapat berkat yang lebih. Mendapat istri berarti mendapat karir yang lebih baik. Mendapat istri berarti mendapat nasib yang jauh lebih baik. Mendapat istri berarti bintangnya harusnya semakin terang. Tetapi kalau dapat istri malah stres, malah tidak pelayanan, malah tinggalkan Tuhan, malah tambah redup, malah tertekan. Nah, ini tanda tanya besar. Ini dapat istri atau dapat mak lampir ya. Nah, firman Tuhan berkata, mendapat istri itu mendapat sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dengan mendapat istri kita mendapat keuntungan ya. Banyak keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan istri. Jadi dapat istri seharusnya laki-laki harus tambah oke ya. Adik saya dulu sebelum menikah dia males banget begitu ya. Nah, bangunnya siang, males, skripsinya hampir tidak selesai ya. Tetapi saya memuji Tuhan, saya bersyukur setelah dia menikah dia berubah ya. Dia menjadi satu pribadi yang strong, yang kuat begitu ya. Dia kepala rumah tangga yang berjuang untuk anak-anaknya. Hari ini dia punya 4 anak, bisa sekolahin di Petra. Kami tidak bayangin seperti itu ya, karena sebelum menikah adik saya ini bukan seorang pribadi yang strong begitu, yang punya daya juang yang tinggi. Ini karena paling bungsu jadi paling lelet begitu. Tapi hari ini ada perubahan besaran. Kenapa? Karena dia mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Saya berharap kehadiran kita para wanita di dalam keluarga membuat anggota keluarga semakin menjadi baik, membuat suami kita semakin bergairah di dalam bekerja, membuat suami kita menjadi semakin giat di dalam melayani Tuhan, membuat suami kita bertambah lebih baik di dalam segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-12, Amsal pasal 31 ayat yang ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Mendapat istri adalah mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena istri yang dari Tuhan ini akan selalu berbuat baik kepada suami. Ada banyak istri, ada banyak wanita. Ketika suami baik, wanita juga baik. Kalau pria baik, suami baik, wanita baik, itu mudah. Tetapi sebaliknya, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan laki-laki, dikatakan di ayat yang ke-12,
para istri harus berbuat baik kepada suaminya. Mama, wanita yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik apa yang sudah kau lakukan untuk suami dan anak-anak? Seorang jemaat dia cerita tentang suaminya. Dia katakan bersyukur punya suami yang rajin. Selain rajin bekerja, suami ini juga seorang yang tidak males, bersihan maksudnya. Dia bekerja di luar kota, kalau pulang dia lihat berantakan ya, namanya anak-anak juga pasti ya, bikin rumah kayak kapal pecah, apalagi kalau anaknya banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh suami ini? Dia suami yang baik, ya. Dia suami yang rajin, dia suami yang bersihan. Begitu datang lihat kondisi yang kotor, berantakan, tidak banyak omong, dia pulang mandi, setelah mandi dia bersih-bersih. Tetapi puji Tuhan, istrinya ini istri yang baik, ya. Kalau istri yang tidak baik, lihat suami begitu, puji Tuhan, haleluya, aku tak turu wae. Dan suami yang bekerja, tapi ini istri yang baik. Dia bilang sungkan kalau nanti suami pulang keadaan rumah kotor begitu ya, kasihan. Dia sudah capek cari uang, pulang rumah kok harus kerja lagi. Karena itu dia bersama anak-anak ambil satu tekad, pokoknya kalau papi pulang rumah harus super bersih supaya papi tidak kerja lagi. Nah ini suami yang baik. Tapi banyak istri yang tidak baik ya, memanfaatkan keadaan. Ketika suami baik, lah kebetulan begitu ya. Tetapi di sini dikatakan istri yang cakap selalu melakukan yang baik untuk suaminya, selalu berbuat baik untuk suaminya. Istri yang cakap selalu berpikir apa yang bisa dia buat untuk suaminya. Bagaimana dia bisa membahagiakan suaminya, bagaimana dia bisa meringankan beban suaminya, bagaimana dia bisa menjadi penolong yang baik buat suaminya, bukan sebaliknya. Saya dulu pernah punya jemaat ya sekarang dia sudah hengkang, sudah pulang ke negaranya ya. Nah waktu itu gereja baru dimulai, jadi saya sering lakukan kunjungan ya. Ketika saya berkunjung, betapa kagetnya ketika suaminya pulang langsung masuk kamar begitu, karena kami ada di ruang tamu ya. Suaminya langsung masuk kamar, ternyata nonton bola. Si istri pamit dengan saya, dia bilang, Bu, minta maaf ya saya masuk sebentar. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, saya pulang dulu begitu ya, karena suami sudah pulang kan dia harus melayani suami begitu. Tetapi sebelum saya pulang, saya terdengar satu teriakan yang membuat saya kaget. Si istri marah kepada suami, enak aja pulang kerja tidur, aku dari pagi nggak istirahat, ayo cepet mandiin anakmu, terus nyuci pakaian gitu ya. Saya kaget dengar hal ini begitu ya. Ternyata hal seperti ini tidak jarang dijumpai. Ada banyak istri ya tidak berbuat baik kepada suaminya, dipikir pulang kerja kok enak leye-leye. Ya seharusnya kita malah buat sesuatu untuk suami kita yang sudah capek bekerja ya. Dia baru pulang kerja, kita bikinin minum, kita suruh istirahat, kita sediain air panas untuk air hangat untuk dia mandi. Bukan sebaliknya ya, malah dimarah-marahi, dimaki, disuruh mandiin anak. Ini tidak benar. Itu tugas istri. Nanti kita belajar dari Amsal pasal yang ke-31 ya. Jadi menjadi istri yang cakap berarti kita harus bisa berbuat baik kepada suami kita. Pikirkan perbuatan baik apa yang bisa kita berikan untuk suami kita. Kalau kita tahu dia sudah capek seharian bekerja, nah dipijitin, nah ini perbuatan baik begitu ya. Dibikinin minuman supaya dia semangat, kembali semangat, kan pulang kerja kan capek begitu ya. Nah jangan jangan iri dengan suami, jangan merasa diri jadi pembantu ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita. Ada banyak ibu-ibu ya bikin status babu.com. Saya sangat benci dengan istilah ini begitu ya, tidak sepantasnya bikin status seperti ini. Kenapa? Kita bukan pembantu. Walaupun kita harus mengerjakan semua tanggung jawab, semua tugas rumah tangga,
Nah, nek pembantu mosok dikeloni, ya itu lah enggak benar begitu ya. Jangan merasa jadi pembantu ya, jangan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, jangan merasa engkau jadi babu gitu ya, jadi waktunya babu gitu ya, atau babu.com, jangan ya. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk suami dan anak-anak, lakukan itu, dan saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan rancangkan di dalam pernikahan, di dalam kehidupan suami istri. Tuhan mau supaya istri berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Adakah di antara wanita yang ikut ibadah online ini pernah berbuat jahat pada suami? Saya yakin pasti pernah. Ketika kita jengkel, ya, ketika kita marah, pasti. Walaupun kita tidak ucapkan, dalam hati pasti berpikir, awas kok ya, engkau kata masak no, ya, awas begini. Malam hari ini ya tidak apa-apa kalau selama ini begitu ya, karena tidak tahu. Tapi malam hari ini Amsal pasal 31 ayat 12, Tuhan mau kita berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat. Walaupun dia jahat, kita tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Lah masa dia jahat, kita tetap baik? Iya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus, kelakuan kita yang baik itu akan membuat suami kita bertobat. Karena itu balas yang jahat dengan yang baik. Walaupun suami kita jahat, kita harus tetap baik. Dikatakan sepanjang umurnya. Tuhan mau sepanjang hidup kita sebagai istri, kita berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat. Tidak pakai ancam-ancaman gitu ya. Seringkali istri ancam, kalau tidak begini awas ya, kalau tidak begitu awas ya. Itu bukan istri yang baik ya, itu bukan istri dari Tuhan. Istri dari Tuhan yang pertama tadi mendatangkan keuntungan bagi suaminya, datangkan hoki bagi suaminya, bukan sebaliknya. Nah, kalau menikah dengan kita keadaannya bertambah buruk, berarti kita tidak benar begitu ya. Karena itu ambil waktu untuk kita periksa hidup ini. Yang pertama, istri itu datangkan hoki. Katakan bersama-sama, istri itu datangkan hoki. 1, 2, 3, istri itu datangkan hoki. Kita wanita ini datangkan hoki bagi laki-laki. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita berbuat baik kepada suami kita. Perbuatan baik, mulai hari ini pikirkan, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan untuk suami kita. Bahkan Tuhan mau tidak hanya kita berbuat baik, tetapi tidak berbuat jahat sepanjang umur kita. Mau suami kita baik, mau suami kita tidak baik, kita harus tetap baik. Kita tidak boleh berbuat jahat. Yang ketiga, bagaimana seorang istri yang baik, seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang seperti yang Tuhan katakan, pemberian yang baik dari Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-13, dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Istri merupakan pemberian yang baik dari Tuhan kalau istri itu rajin, kalau istri itu tidak males, kalau istri itu tidak hitung-hitungan ya. Istri harus rajin. Saya kaget ketika mendengar anak-anak sekarang katanya ya. Waktu itu seorang teman saya ketika dia ikuti ibadah wanita ini, ketika itu saya ajar anggap seperti anak sendiri, bukan mantu. Dia bilang tidak bisa. Dia bilang begitu. Anak zaman sekarang ini beda dengan dengan zaman kita begitu ya. Anak sekarang ini kurang ajar, anak sekarang ini males begitu ya. Bangunnya siang dan betul begitu ya. Saya seorang teman dia pernah cerita menantunya bangunnya jam 12 siang. Padahal pagi suaminya bekerja. Jadi suaminya bekerja, dia belum bangun. Padahal dia punya anak bayi loh saudara. Saya heran banget, duwe bayi iso tangi jam 12 ini, mengherankan begitu ya. Tapi inilah katanya anak-anak zaman sekarang seperti itu.
Saya rasa zaman dulu juga ada orang males, tetapi yang pasti kita yang ada di dalam Tuhan, kita tidak males. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi istri yang rajin, istri yang senang bekerja, bukan jadi istri yang senang memerintah suami, bukan jadi istri yang suruh-suruh suami, begitu ya. Suaminya suruh belanja ke pasar, suaminya suruh cuci baju. Ya, kalau tidak ada pembantu memang tidak apa-apa dikerjakan bersama-sama, tapi tidak suruh-suruh begitu ya. Ya, saya belajar dari Abraham dan Sarah. Ya, Sarah itu memanggil Abraham dengan sebutan tuan. Jadi sangat menghormati laki-laki. Ya, anak zaman sekarang pun harus sama ya, belajar menghormati suami. Suami bukan pembantu. Kalaupun suami baik, tidak berarti kita bisa memanfaatkan keadaan ya, mumpung baik gitu ya, mumpung dia tidak jahat, tidak seperti suami orang lain-lain bisa disuruh-suruh, ini keliru. Dan yang keempat dikatakan di ayat yang ke-14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Istri yang baik yang dari Tuhan adalah istri yang tahu kebutuhan suami dan anak-anak ya, kebutuhan makan mereka kita harus siapkan mereka, siapkan makanan mereka begitu ya. Kita harus lakukan banyak hal untuk keluarga, memang itu tanggung jawab kita, dan masih banyak yang lain. Yang pasti istri yang cakap yang dimaksud di Amsal 31 ini adalah seorang perempuan yang mampu mengurus rumah tangganya, yang mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Perempuan, istri yang cakap adalah perempuan yang berbakat dan sukses. Bahkan kalau perlu perempuan itu bekerja, kita juga bekerja. Tetapi bukan berarti karena kita sudah bekerja lalu kita seenaknya terhadap suami, tidak begitu. Kita tetap harus menghormati suami ya. Meskipun kita cari duit ya, tadi dikatakan seperti kapal-kapal saudagar ya. Ini bicara tentang bisnis, tentang perekonomian ya. Istri yang baik bisa cari duit begitu ya. Saya selalu mengajarkan para istri ojo iso ngomel tok begitu ya. Mau belanja tidak cukup, kalau memang tidak cukup ya kerja ya, kerja ya, jangan males. Saya ngomong dengan seseorang ketika dia curhat ya, dia ceritakan suaminya, saya bilang ya mau tidak mau harus cari kerjaan. Lalu dia bilang, gimana saya mau bekerja, saya sudah tua. Saya tanya, kamu umur berapa saya? Dia bilang dia umur 40, umur 40 kok tuwek ya. Saya 55, saya masih bekerja. Saya lakukan banyak hal di dalam hidup ini ya, tapi puji Tuhan pada akhirnya dia bekerja. Dan hari pertama dia bekerja, besok mau bekerja, dia cerita sama saya, besok mau bekerja minta didoain ya. Saya doain, saya kasih semangat begitu ya. Beberapa hari kemudian dia terima gaji pertama, gajinya kayaknya mingguan begitu ya. Saya bilang puji Tuhan, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan rumah tanggamu. Dia bilang iya harus bekerja untuk anak-anak begitu ya. Ketika dia berkata tidak ada untuk makan aja susah, tidak ada beras untuk dimasak, yuk kerja gitu ya. Saya berusaha kasih wawasan begitu ya, bisa jual pisang goreng, jual pisang goreng lah, bisa jual es lah, hopoi gitu ya. Kita bisa kerjakan untuk kita bisa mencukupi kebutuhan anak-anak sementara suami tidak jalankan fungsinya. Kalaupun kita bekerja bukan berarti nanti suaminya kena, enggak ya. Saya percaya kita lakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Kalau memang perlu kita harus bantu ekonomi keluarga, jangan malas perempuan ya. Lakukan itu. Itu pun untuk masa depan kita bersama ya, bukan untuk mereka saja, bukan untuk suami dan anak-anak, tapi untuk kita juga. Nantinya kalau Tuhan pulihkan keluarga kita juga ikut nikmati enaknya kok. Malam ini saya nggak panjangkan, saya ingin kita belajar 3-4 hal ya sebagai wanita. Yang pertama, kita harus membawa keberuntungan bagi suami. Usahakan sampai suami bisa berkata, untung
aku dapat kamu, untung aku ketemu kamu, engkau bla 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 bla, kalau enggak aku jadi apa. Itu yang pertama. Kita harus bisa membuat suami kita tidak kekurangan keuntungan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kehadiran kita memberkati orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, mari kita belajar sebagai istri, kita harus bisa berbuat baik kepada suami kita khususnya. Mulai malam ini ayo pikirkan, perbuatan baik apa yang bisa kau lakukan untuk suamimu. Perbuatan baik apa yang bisa kau lakukan supaya dia bahagia, supaya dia sehat, supaya dia sejahtera, supaya karirnya naik, supaya hidupnya semakin hari semakin baik karena kehadiran kita. Kita nggak boleh jadi istri yang malas, tapi kita harus jadi istri yang rajin. Amin. Kita harus jadi istri yang baik, yang kita nggak boleh berbuat jahat kepada suami. Dan yang keempat, kalaupun kita harus cari duit, lakukan itu, ya. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan. Saya jadi ingat salah seorang jemaat. Suatu hari dia bilang tidak cukup gaji yang diberikan suami. Saya bilang kerja. Lalu dia bilang kerja apa? Umur sudah segini. Bagian kita berusaha, bagian Tuhan membuka jalan. Sampai suatu hari dia bilang, saya sudah melamar dan diterima, tapi gajinya sedikit. Gajinya cuma 500.000. Padahal pembantu saja waktu itu 750.000. Saya ngomong pada istri ini, wis talah, kan lumayan, ono tambahan 500 daripada tidak ada, daripada kurang. Dia pikir, iya ya. Dan akhirnya dia bekerja. Apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Waktu dia gajian, dikasih gaji di amplop begitu. Ketika gaji itu diberikan, dia terima, dan dia merasa kayaknya ada sesuatu yang salah. Dia pengen cepat-cepat lihat isi amplop itu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia buka, isinya tidak 500.000, tapi 1,5 juta. Ada bagian kita, dan saya percaya ada bagian Tuhan. Bagian kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bagian Tuhan memberkati kita. Dan hari ini dia bisa bekerja, gajinya lumayan, bahkan lebih dari suaminya. Dia sampai kaget ya ketika gajinya naik berapa kali lipat. Ketika dia dengar itu, jujur saya takut, saudara. Saya takut suami jadi minder ya, karena gaji lebih rendah. Dan saya berdoa buat suaminya, dan Tuhan buat mujizat. Suaminya gajinya naik berlipat kali ganda juga. Dan hari ini mereka diberkati Tuhan. Anak mereka juga sudah bekerja. Saya senang melihat keluarga yang taat pada Tuhan. Saya yakin kalau kita takut akan Tuhan, kita mentaati Tuhan, maka Dia akan buat mujizat demi mujizat di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau hari-hari ini ada waktu untuk kita bekerja keras, membantu perekonomian keluarga, lakukan itu dengan sukacita dan tidak dengan bersungut-sungut. Kita diciptakan untuk jadi berkat bagi suami kita, bagi anak-anak kita, biar kehadiran kita mewarnai, memberi warna yang indah pada keluarga kita. Jangan menjadi istri yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak ciptakan kita seperti itu. Dari mulanya Tuhan ciptakan kita untuk jadi berkat bagi keluarga kita, untuk jadi penolong bagi laki-laki. Siapapun engkau malam hari ini, izinkan Tuhan memakaimu menjadi berkat bagi suamimu, bagi anak-anakmu, menjadi penolong yang baik, biar mereka merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Mari tunaikan tanggung jawab kita. Malam ini kita sudah belajar 4 hal. Ayo lakukan, para wanita. Nanti minggu depan kita ketemu, kita share ya. Sudah bisa bawa hoki enggak? Bawa keberuntungan bagi suami kita enggak? Sudah bisa berbuat baik enggak? Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan selama seminggu? Nanti minggu depan kita akan evaluasi. Masih males enggak? Kalau ada istri-istri yang males, yang enggak pernah perhatikan suami, yang seringkali merasa suami jadi beban, ya, kehadiran suami engkau merasa berat sekali menerima dia, engkau lebih suka suamimu pergi. Malam hari ini bertobat. Ayo lakukan perbuatan baik untuk suamimu. Jangan pernah berbuat jahat. Dan yang terakhir, kita harus jadi berkat dalam segala hal, termasuk di dalam ekonomi keluarga kita. Kalaupun kita harus bekerja, bekerjalah, jadilah berkat buat keluargamu. Kalaupun keluargamu, pekerjaanmu lebih sukses, bukan berarti engkau bisa merendahkan suamimu, engkau bisa perlakukan dia seenaknya. Tetap tunduk dan taat, tetap menghormati, maka Tuhan akan angkat engkau tinggi di dalam kemuliaannya. Engkau yang ingin jadi berkat bagi suamimu dalam 4 hal ini, ayo buka kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan bersama-sama, supaya selagi kita ada kesempatan, biar kita jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah
bagi wanita-wanita Kristen yang ada, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan urapi kami, Tuhan beri kami kemampuan untuk kami menjadi berkat bagi suami dan bagi anak-anak kami. Apa yang bisa kami lakukan dengan senang hati, kami akan melakukan yang baik untuk suami dan anak-anak kami. Tuhan, kami yang malas, Tuhan ampuni. Mampukan kami mulai hari ini membuang rasa malas kami, menjadi istri yang rajin, menjadi mama yang baik buat anak-anak kami. Tidak hitung-hitungan, tetapi kami melakukan semuanya dengan rela. Bahkan kalaupun kami harus bekerja, Tuhan yang menolong dan memampukan kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sahabat wanita ke dalam tangan-Mu. Pakai dan urapi kami Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami simpan firman-Mu di dalam hati kami, biar firman-Mu berbuah-buah, dan biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga, dan kami mau terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau yang memegang tangan kami, para sahabat wanita. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk kami menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.